Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekuatan si kecil. Anak muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini hanya seorang anak kecil, namun dia mampu menepis panah dengan satu tangan. Pemuda itu tidak bisa tidak merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Anda harus memahami bahwa pemuda ini dapat mengangkat 5 atau 6 kuali tembaga hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ketika dia menembakkan panah yang bisa membelah batu dan memecahkan logam, kekuatan tirani itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Itu sudah cukup untuk membunuh seekor gajah bertanduk naga. Orang-orang dari desa Serigala semua terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka betapa menakutkannya Bei Feng, karena dia dikaruniai bakat alami yang unggul dan kekuatan surgawi yang sangat langka. Bagaimana bisa anak kecil seperti itu memblokir panah besi Bei Feng? Kamu mencari kematian? Bei Feng muda dengan ringan mengejek. Sinar cahaya keluar dari matanya seolah-olah itu adalah kilatan petir. Dia dengan keras menghembuskan napas, menarik busurnya, dan mulai menembakkan panah secara terus-menerus. Cih, cih. Panah besi menembus langit yang luas dengan suara wu, seolah-olah itu adalah suara mengerikan dari neraka tingkat ke-9. Poros panah tebal membentuk kilatan logam yang menggetarkan hati saat mereka dengan cepat terbang, itu sangat menakutkan. Bei Feng terus menarik busurnya sampai dia melepaskan 8 anak panah besi. Saat mereka bersiul di udara, setiap panah sangat menakutkan, hanya menargetkan tanda vital si kecil. Seperti keras spiritual, Shi Hao jatuh dengan posisi merangkak. Dengan gerakan alami, dia dengan cepat menghindari 5 panah, dan kemudian dengan beberapa pukulan, 3 panah logam yang tersisa dialihkan. Ketiga anak panah ini memasuki batu gunung dan mengeluarkan suara kengkiang yang keras. Pertunjukan ini benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Bahkan orang-orang desa batu tercengang, karena tampilan Shi Hao jauh melebihi harapan mereka. Melakukan semua ini di usia yang sangat muda benar-benar agak sulit dipercaya. Mulut Bei Feng dengan ringan berteriak, dan dia dengan marah menarik busurnya. Panah besi mengalir turun seperti hujan deras. Panah besi tebal dan panjang menghantam satu demi satu ke hutan pegunungan. Meskipun Shi Hao masih sangat muda, kecepatannya sangat cepat. Melompat seperti harimau dan membumbung seperti naga, dia menghindari hujan panah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul panah, mengetuk poros panah ke satu sama lain. Saat panah bertabrakan satu sama lain, suara dang-dang terdengar, menyebabkan panah di langit bergetar. Kecepatannya sama sekali tidak menyerupai anak kecil, dan jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap mata. Gerakannya membuatnya tampak seperti peng bersayap emas yang muda dan mengesankan. Dong! Hujan panah yang kacau menjadi semakin terkonsentrasi. Si kecil berteriak keras dan menendang batu 1000 jin di sepanjang jalan. Dengan ledakan keras, itu melayang di udara lurus ke arah pemuda berwajah dingin, Bei Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Anak ini bahkan belum berusia 4 tahun. Semua orang merasa ngeri. Ini benar-benar membuat mereka tercengang. Hanya beberapa individu yang dapat melihat bahwa ketika Shi Hao melepaskan kekuatan luar biasa itu, kilatan simbol muncul. Semuanya terjadi terlalu cepat. Batu 1000 jin menutupi langit, dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Mata Bei Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia berhenti melepaskan panah. Dia memutar busur besarnya yang tingginya setengah orang, dan dengan suara hong, batu berat ini langsung pecah. Fragmennya terbang ke segala arah. Sementara itu, Shi Hao menggunakan kesempatan ini untuk bergegas ke depan. Dengan suara marah, dia berkata, "Mengapa kamu seperti pengganggu?
kenapa kamu harus menembak Paman Ahfu dan mencuri makanan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Bei Feng mengeluarkan dengusan dingin. Dia menjatuhkan busur besarnya dan kemudian mengeluarkan tombak berwarna merah tua yang ditempa dari besi anyaman darah. Dengan kedua tangan mencengkeram tombak, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya ke dada si kecil. Namun, pada saat ini, tubuh Shi Hao berada di udara dan saat ini menghadap ke depan, membuatnya agak sulit untuk menghindar. Hati para penonton dari Stone Village hampir keluar dari dada mereka. Mereka semua membenci Bei Feng sampai ke tulang mereka, karena tindakannya terlalu kejam. Kiang! Suara dering logam terdengar di udara. Mata Shi Hao bersinar saat tangan kanannya mulai bergerak, membentuk lengkungan yang indah dan melepaskan kemegahan yang jelas. Dengan suara kiang, tombak itu dipotong menjadi 2 bagian. Sementara itu, tangan kecil yang putih dan lembut itu tidak terluka sedikitpun. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Shi Hao muda menghadapi Bei Feng yang kejam, namun dia tidak dirugikan sama sekali. Setelah dia menutup jarak di antara mereka, penampilannya luar biasa. Wu! Bei Feng dengan marah melemparkan tombaknya yang patah, mengirimkannya langsung ke mata kanan si kecil dengan cara yang kejam dan tegas. Pada jarak sedekat itu, serangan ini sangat berbahaya. Shi Hao memiringkan kepalanya untuk menghindar. Sementara tubuhnya masih di udara, kaki kanannya langsung berputar sebelum menendang ke arah sisi wajah Bei Feng, membawa angin kencang. Meskipun perawakannya kecil, tubuhnya cukup anggun. Gerakannya mengalir secara alami seperti burung layang-layang spiritual yang terbang meluncur melintasi langit. Peng! Bei Feng menggunakan lengan kirinya untuk membela diri. Suara keras dan berat bisa terdengar, dan pohon-pohon di dekatnya begitu terguncang sehingga dedaunan beterbangan dengan kacau seolah-olah angin musim gugur telah menyapu tempat ini. Kekuatan yang begitu kuat. Penduduk desa Serigala menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan surgawi yang luar biasa yang dimiliki Bei Feng. Dia masih muda, dan dalam jarak 1000 li, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, dia saat ini tidak memiliki keuntungan. Shi Hao jatuh ke lantai. Dia juga masih muda, dan jauh lebih pendek dari Bei Feng, tapi dia tidak takut sama sekali. Wajah kecilnya dipenuhi amarah. Matanya besar dan lebar saat dia menghadapi lawannya. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Mereka lebih tertarik pada konfrontasi antara pemuda yang tangguh dan anak yang mengejutkan, menunggu untuk melihat hasil pertarungan. Wajah Bei Feng menjadi suram, dan sedikit rasa dingin merembes keluar dari matanya. Dia sudah berusia 14 tahun, tetapi tabrakan sebelumnya terhadap seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan. Baginya, ini adalah penghinaan total. Hong! Tubuh Bei Feng tinggi dan ramping. Dia tiba-tiba menggerakkan kakinya, dan itu tersapu seperti tunggul logam. Kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah monster besar yang menyerang. Shi Hao jatuh kembali. Dia dibesarkan di hutan pegunungan, jadi meskipun dia belum pernah mengalami pertempuran nyata, dia masih tahu banyak. Dia menghindari serangan ini, dan dengan satu lompatan, dia mundur beberapa meter. Namun, Bei Feng telah membunuh banyak binatang buas, membantai burung yang tidak biasa, dan menembak manusia yang tangguh sampai mati. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan karena itu, dia secara alami mengerti bagaimana mengambil inisiatif dan menekan keuntungannya. Tubuhnya melompat tinggi ke udara, melakukan perjalanan beberapa meter dalam sekejap. Kaki kanannya berputar, dan kemudian ditebas sekali lagi seperti cambuk logam. Itu sangat kuat, dan hanya angin yang dihasilkannya membuat wajah orang banyak merasa sakit. Ada beberapa pohon kuno di belakangnya, jadi dia tidak punya ruang untuk mundur,
membuatnya sulit untuk menghindari serangan ini. Dengan punggung bersandar pada pohon besar, kedua tangannya terjalin, dan kemudian dia dengan paksa mengangkatnya ke atas. Beberapa simbol berkedip sebelum menghilang. Bom! Seperti tabrakan antara dua binatang besar, batu dan pasir beterbangan kemana-mana. Debu dan asap mengalir ke langit, dan daun langsung layu. Kedua belah pihak sangat terguncang. Ketika kaki Bei Feng ditekan ke bawah, batang pohon selebar 1 meter di belakang Shi Hao langsung dipotong menjadi 2. Dengan suara honglong, potongan-potongan pohon kuno yang patah terbang tinggi ke langit. Ketika mereka jatuh kembali ke wilayah pegunungan ini, suara yang luar biasa dilepaskan. Kali ini, orang-orang desa Serigala dapat dengan jelas melihat bahwa ada simbol yang berkedip-kedip di telapak tangan Shi Hao. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan dia untuk menghentikan serangan luar biasa Bei Feng yang sangat berbakat yang memiliki berat beberapa ribu jin. Artefak berharga, anak itu memegang artefak berharga yang langka. Mereka semua berteriak. Mereka menolak untuk percaya bahwa seorang anak seperti Shi Hao dapat melakukan kontak dengan misteri mendalam teks tulang yang kuat. Mereka semua percaya bahwa kekuatan ini berasal dari gelang gigi binatang di pergelangan tangannya karena ada cahaya berkilau yang mengalir di permukaannya. Mata orang-orang desa Serigala berubah merah karena keserakahan. Meskipun ini bukan harta karun penjaga klan, itu masih merupakan artefak berharga yang cukup bagus. Untuk dapat meningkatkan kekuatan anak kecil sebanyak itu jelas tidak biasa. Setelah mematahkan pohon besar itu dengan satu tendangan, Bei Feng tidak menghentikan pendekatannya yang kuat. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih ganas. Kedua kaki tersapu seperti pilar besi, menyebabkan pohon-pohon besar hancur satu demi satu. Cabang-cabang yang patah dan daun-daun yang layu beterbangan kemana-mana. Shi Hao tidak mundur dan mulai membalas. Meski bertubuh kecil, setiap kali dia melompat, dia bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Ketika dia menerkam ke depan, dia tampak seperti pemuda yang melebarkan sayapnya. Hong! Angin di sekitar kepalan tangan Bei Feng terbang ke depan seperti guntur, dan setelah Shi Hao menghindari serangannya, angin itu menghantam beberapa ribu batu gunung jin di belakangnya. Itu langsung meledak, mengirimkan pecahan batu seberat ratusan hingga ribuan jin terbang ke segala arah. Adegan ini sangat mencengangkan, karena seorang pemuda yang berusia lebih dari 10 tahun memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Semua penonton terkesiap. Si kecil masih kecil, dan meskipun kekuatannya sudah bisa dianggap luar biasa hebat dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatannya masih kurang dari Bei Feng pada akhirnya. Namun, dengan bantuan kekuatan misterius teks tulang, sepertinya dia tidak perlu terlalu takut. Keduanya bergerak sangat cepat, satu seperti elang yang sedang menyelam dan yang lainnya seperti kelinci yang sedang naik daun. Setiap serangan sangat menakutkan. Tinju terbang dengan kekuatan yang menggelegar. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar, dan getaran yang menyebabkan pohon tumbang dan batu-batu besar pecah menyebar kemana-mana. Setelah bertukar 10 serangan, ekspresi Bei Feng berubah tidak wajar. Dia adalah seorang jenius yang diberkati dengan bakat dari surga. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki keunggulan melawan seorang anak yang belum genap berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Peng! Kali ini, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tiba-tiba berjongkok dan menundukkan kepalanya, dan di belakangnya, hamparan panah merobek udara. Cahaya dingin berkelap-kelip saat mereka menyerang mata dan wajah si kecil. Semua orang dari Stone Village berteriak ketakutan, ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Segera setelah itu, mereka semua meledak dengan marah. Bei Feng terlalu kejam. Dia hanya berurusan dengan seorang anak, namun dia tidak menunjukkan moral dan bertindak begitu kejam. Si kecil terkejut, tapi dia tidak takut. Dia melambaikan kedua tangannya, dan pola misterius muncul di ujung jarinya,
membentuk bulan sabit kecil. Dia memegang bulan di tengah telapak tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Bintik-bintik cahaya menyebar dan menembus setiap panah. Orang-orang dari desa batu semuanya menghela nafas lega. Situasi barusan benar-benar menutupi tubuh mereka dengan keringat dingin. Anak muda ini terlalu kejam. Dia pasti akan menjadi bencana di masa depan begitu dia dewasa. Xi Feijiao berkata dengan marah. Bei Feng mengutuk dalam hati, dia masih belum berhasil memukul Xi Hao. Dia dengan keras melompat setinggi 6 atau 7 meter, dan dari posisi yang menguntungkan ini, dia menginjak lurus ke arah si kecil dengan kekuatan yang tidak dapat diblokir. Mata Xi Hao menjadi jernih. Dia mengambil inisiatif untuk menemui lawannya. Kedua tangannya terbentang keluar seperti elang yang membubung ke langit, menunjukkan gerakan mendominasi dan kuat yang sangat mirip dengan elang sisik hijau yang menembus awan. Hong! Bulan sabit di telapak tangannya bersinar sekali lagi. Itu berubah menjadi sinar kemegahan yang jernih dan terbang lurus ke arah Bei Feng. Itu menabrak tubuhnya dan menciptakan ledakan yang kuat. Peu! Kali ini, Bei Feng memuntahkan darah. Tubuhnya terbang secara horizontal, menghancurkan banyak cabang dari pohon-pohon besar sebelum jatuh ke lantai. Si kecil segera mengikuti dalam pengejaran. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.